Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Ya, Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya nak untuk mengikuti pembelajaran kita. Okay, today we are going to discuss about biography. Jadi hari ini kita berada pada KD 323 dan 423 ya nak, yaitu membahas tentang teks biografi. Nah, untuk jelasnya, apa sih yang dimaksud dengan teks biografi dan bagaimana sih teks biografi? Oke, silahkan kamu simak penjelasan Ibu ya, sampai tuntas nanti sampai akhir dari video ini. Oke, check it out. First, what is biography text? Apa sih yang dimaksud dengan teks biografi itu? Jadi, biography text is a detailed description or account of a personal life and written by someone else. And it is non-fiction text. Jadi, anak-anak, yang dimaksud dengan teks biografi adalah teks yang berisi tentang kehidupan dari seseorang ya, dan ini ditulis oleh orang lain. Jadi bukan dia yang menulisnya ya. Nah, tentu saja seseorang ini siapa? Yaitu orang-orang terkenal atau tokoh-tokoh yang berpengaruh ya. And it is non-fiction text, maksudnya adalah ini sifatnya non-fiction. Jadi, biografi itu ditulis berdasarkan sesuatu yang nyata ya, bukan karangan, bukan fiksi. Itu maksudnya. Nah, kemudian what is the function of biography? Apa sih fungsi dari biografi? First is to know a person's story about her or his life. Outside of any accomplishment this person may be known for. Oke, maksudnya di sini biografi itu fungsinya adalah bagi kita adalah untuk mengetahui tentang cerita atau pengalaman hidup dari seorang tokoh, ya, keberhasilan apa yang telah dicapainya, ya. Jadi ini akan bermanfaat bagi pembacanya. Kemudian, to give many information easily and educate the reader. Nah, maksudnya di sini dari teks biografi itu kita akan bisa mendapatkan informasi tentang tokoh tersebut secara mudah dan mengambil pengalaman atau mengambil sesuatu yang bermanfaat ya, to educate ya, bagi para pembaca. Kemudian teks biografi juga memiliki karakteristik. Ya, what is the characteristic of biography text? First, it is written in third person point of view. Nah, maksudnya di sini ditulis pada sudut pandang orang ketiga. Ya, jadi nanti pada teks biografi itu kamu akan melihat penggunaan kata he atau she yang merujuk kepada tokoh yang diceritakan pada teks biografi tersebut ya. Jadi bukan menggunakan I atau you ya. Nah, kemudian yang the second, based on research. Jadi biografi itu ditulis harus berdasarkan penelitian terlebih dahulu. Karena dia sifatnya adalah non-fiction ya. Jadi bukan rekayasa. And the third, describe the person's surroundings. Jadi pada teks biografi menggambarkan tentang sekeliling dari tokoh tersebut. Ya, where mencakup where, di mana, when, kapan, and how. Pokoknya segala sesuatu tentang kehidupan orang tersebut ya. Jadi nanti di situ akan ada cerita tentang dirinya, keluarganya mungkin di mana dia lahir, tentang kehidupannya, pendidikannya, kemudian apa yang telah dia perbuat ya, yang memberikan banyak manfaat bagi orang lain. Okay, and the last one is use vivid language to narrate events. Nah, di sini maksudnya menggunakan bahasa yang jelas ya, Nak ya. Jadi, teks biografi itu ditulis dengan bahasa yang jelas ya, sehingga mudah atau enak
ya bagi pembacanya. We are talking about the generic structure of biography. Oke, untuk generic structure dari teks biografi ini, dia masuk kepada kelompok recount text. Tentu kamu sudah paham ya nak, apa itu ya yang dimaksud dengan recount text ya. Recount itu adalah bentuk menceritakan kembali ya. Oke, jadi pada generic structure-nya, the first one is orientation atau introduction. Nah, pada susunan teks biografi nanti, kamu akan melihat yang pertama itu berisi introduction, perkenalan, atau disebut juga dengan orientation. Sama ya. So it means this is the opening paragraph. Give the reader the background information of the person. Jadi maksudnya di sini berisikan tentang biodata ya atau introduction, perkenalan tentang tokoh tersebut seperti siapa dia, di mana dia lahir, latar belakang pendidikannya dan lain sebagainya ya. Jadi ini biasanya ada pada paragraf pertama. Oke, next is events. Nah, event di sini maksudnya adalah peristiwa. Should be in chronological order. Jadi dia menggambarkan atau menjelaskan peristiwa-peristiwa penting apa yang dialami oleh tokoh tersebut, ya. Dan peristiwa ini harus dijelaskan secara kronologikal. Maksudnya secara runtun atau berurutan ya, jadi tidak melompat-lompat. Oke, kemudian yang terakhir ada reorientation atau closing. Atau kita sebut juga dengan penutup ya. Closing here consists of conclusion or comment from the writer. Nah, apa yang ada pada closing ini? Ya, jadi bisa berupa kesimpulan atau komentar dari point of view penulis, sudut pandang penulis ya, tentang tokoh tersebut. Jadi ini sifatnya opsional, boleh ada ataupun tidak ya. Oke, jadi inilah generic structure penyusun dari biography text yang harus kamu ingat ya. Grammar and language feature of biography text ya. Seperti Ibu telah jelaskan tadi, biography is the part of recount text. Jadi biografi itu adalah bagian dari recount text, di mana recount text ini maksudnya adalah menceritakan kembali, ya. Recount text use simple past tense. Ya, jadi pada recount text kita menggunakan tenses simple past. And I'm not going to explain about what is simple past tense ya, because you have got it before. Jadi Ibu tidak akan jelaskan lagi, tentu kamu sudah mempelajari apa itu simple past tense. Nah, dan harus kamu ingat, simple past tense use verb to. Simple past tense itu menggunakan kata kerja bentuk kedua. Okay, let's see the example in a sentence. His family moved to Surabaya when he was still 5 years old. Nah, di sini you can see that move is verb to. Jadi kata move ini ya, pindah ya, ini adalah kata kerja bentuk kedua. Keluarganya pindah ke Surabaya ketika dia masih berumur 5 tahun. Nah, kemudian ada juga penggunaan was. Was ini adalah to be pada simple past tense. Jadi menggunakan was atau were. Oke. Clear, see the example of biography. Mari kita lihat contoh dari biografi ya. Okay, here it is. The biography of Jenderal Sudirman. Di sini sudah ada biografi Jenderal Sudirman. Let's see the generic structure. The first is orientation atau opening ya, pembuka at the first paragraph. Di sini kita bisa lihat memperkenalkan Jenderal Sudirman itu siapa sih? Ya. So he is the very famous Indonesian military officer during the Indonesian National Revolution.
Nah, di sini disebutkan bahwa beliau itu adalah seorang tokoh militer terkenal ya selama Revolusi Indonesia. Nah, tentu kamu juga kenal siapa beliau ya. Kemudian ada events. Events peristiwa-peristiwa apa yang mempengaruhi, yang sangat berpengaruh pada kehidupan beliau. Di sini kita bisa lihat ya kronologikalnya ya, susunannya itu ada on 12 November 1945, kemudian ada juga on March 1949, dan yang terakhir itu dijelaskan juga yang terakhir ya kronologikalnya adalah he died. Jadi he died in 34 years old ya. Kemudian dia dikubur di Semaki ya, di Taman Makam Pahlawan ya di Yogyakarta. Nah, di sini kamu bisa melihat ada chronological order. Jadi event itu ditulis berdasarkan urutannya ya. Kemudian the third is reorientation atau closingnya. Ya, ini adalah berisikan tentang kesimpulan atau sudut pandang penulis. He had high spirit in making Indonesian free from colonialism. His spirit must be followed by us, the young. Nah, jadi menurut penulis, beliau ini memiliki semangat yang sangat tinggi dalam membebaskan Indonesia dari kolonialisme, dan semangatnya ini patut kamu tiru ya sebagai generasi muda. Oke, jadi I hope is it clear enough for you ya for uh, biography text ya. Ibu harap ini cukup jelas untuk kalian semua ya tentang teks biografi. Okay, class, we have to the closing of our meeting today. Sudah sampai pada akhir pembelajaran kita ya. And if you have something to ask about the lesson today, don't be hesitate to contact your teacher. Jadi jika masih ada pertanyaan yang kurang dipahami dari pembelajaran hari ini, silahkan jangan segan-segan menghubungi guru kamu ya. And we will continue about biography text next week. Okay, thank you for your attention. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.